Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temu di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temu di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Gereja Kristen Jakarta, apa kabar Bapak Ibu saudara sekalian? Kami percaya saudara dalam keadaan baik karena Tuhan menyertai setiap kita. Saya mengajak kita untuk mari kita naikkan pujian ini layak dipuji disembah. Kita menaikkan pujian dengan segenap hati kita. Memuji Dia Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Kau yang layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Dengan segenap hati kita, sama aja kita tuh kita naikkan pujian ini kembali dari awal. Katakan alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Hosana, 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 Engkau layak layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Saudara, Allah yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan, adalah satu-satunya pribadi yang layak dipuji di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain yang layak dipuji dan patut kita sembah selain nama Yesus Tuhan.
Sebab Dialah pencipta alam semesta ini, pemilik kehidupan setiap kita. Mari kita agungkan, kita puji namanya. Hosana bagimu Tuhan. Hosana, 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 Hosana bagimu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selama-lamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu sekarang selama-lamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Dengan segenap hati katakan termulia. Amin, amin. Hanya namamu saja yang dimuliakan di seluruh kehidupan kami. Amin. Saudara remaja kita, mari kita naikkan pujian ini. Haleluya, amin. Haleluya.
Segala puji syukur kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, Engkau boleh melayakkan kami Tuhan, boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami Bapa. Walaupun kami melalui ibadah online Tuhan, kami boleh ibadah di rumah Tuhan. Kami yang melayani di tempat ini Bapa. Mari Tuhan Engkau urapi kami Bapa. Berikan kami hati yang penuh sukacita, penuh hati yang damai sejahtera Tuhan. Kami mau agungkan nama-Mu Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan bersama-sama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati sekali lagi Bapa jemaat-Mu Tuhan di tempat dimanapun mereka berada Bapa. Kuduskan mereka Tuhan, mampukan mereka Bapa untuk beribadah Tuhan secara online Tuhan. Bila mereka dengan segala kerinduan mereka, hati yang haus untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hambanya Bapa, Engkau pakai mulut bibir hambanya Bapa. Boleh menjadi berkat, boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang mendengar Tuhan. Sehingga setiap jemaat Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Sehingga nama Tuhan saja dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dengan sikap hormat, saya mengajak kita untuk mari kita ikrarkan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sengaja kita untuk mari kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes, pasal yang keempat ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Saya akan membaca ayat pertama, Bapak Ibu dan Singer akan baca ayat kedua. Begitu selanjutnya hingga ayat ke-9 kita baca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah Ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu Ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Bersama-sama kita baca ayat yang ke-9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Saudara sama aja kita untuk mari kita naikkan pujian ini. Sebab Tuhan Dia baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Amin. Ya, kita katakan sama-sama. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya pujian, penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Ia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Ia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sama-sama kita katakan puji ini dari awal. Mari masuk gerbangnya
baik, sebab Tuhan Ia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Ia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan. Saudara ikuti gerakan saya ya. Kita angkat jempolnya bersama-sama. Selama-lamanya. Amin. Sekali lagi katakan sebab Tuhan. Sebab Tuhan Ia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sambil melambaikan tangan kita katakan sebab Tuhan Ia baik, dan anugerahnya selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Ia baik, dan anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi, selama-lamanya. Amin. Memang Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Yeay. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru Injil biar Ilham. Kita mau katakan pujian ini. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap jiwaku ku serahkan padamu. Bimbing aku Tuhan. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari kita katakan pujian ini kembali. Mataku tertuju padamu, Segenap hidupku segenap hidupku ku serahkan padamu. bimbing kami ya Tuhan. Bimbing aku masuk rencana-Mu,
menyenangkan-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari yang indah ini kami berkumpul bersama keluarga kami ya Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berbicara pada kami, mengingatkan siapa kami. Kami adalah umat ketebusan-Mu, orang-orang percaya yang sudah diselamatkan dari kehidupan yang lama menuju pada terang-Mu yang ajaib. Apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami ya Tuhan? Selama Engkau masih memperkenankan kami ada di dunia ini. Inilah yang ingin kami ketahui, inilah yang ingin kami dalami ya Bapa. Bahkan inilah yang di dalam anugerah-Mu kami mohon agar Engkau menguatkan kami, Engkau memampukan kami ya Tuhan untuk boleh menjadi saluran berkat bagi setiap jiwa-jiwa yang ada di luar sana, menjangkau jiwa-jiwa yang ada di luar sana bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan berbicara pada kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali berjumpa melalui mimbar di pagi hari ini ya. Saudara-saudara, saya percaya kita dalam keadaan yang sehat, kita dalam keadaan yang tetap bersemangat, dalam keadaan yang penuh iman, setia, dan mengasihi Tuhan. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah mengikuti agendanya. Sebelum saya memulai khotbah ini, saya ingin menampilkan survei data statistik penginjilan atau penjangkauan jiwa pribadi dari Bible.org pada tahun 2009. Berapa persenkah orang percaya yang menjangkau jiwa di dalam kehidupan kekristenannya? Ternyata ada 95% orang Kristen yang tidak pernah menjangkau jiwa kepada Kristus. Terdapat 80% orang Kristen yang tidak terus-menerus menginjili orang lain. Dan yang mengejutkan, hanya sebanyak 2% orang Kristen yang melibatkan diri dalam penjangkauan jiwa secara pribadi. Dan jika memang ternyata kehidupan orang Kristen tidak mengubah gaya hidupnya untuk membawa kesaksian kepada orang lain, bahkan menjangkau jiwa kepada orang lain, maka pada tahun 2071 ini yang akan terjadi. Bapak Ibu Saudara, sungguh mengkhawatirkan sekali jika kita melihat apa yang akan terjadi pada tahun 2071, bukan? Mengapa sebagian besar orang Kristen tidak menjalankan perintah Kristus ini, yaitu menjangkau jiwa orang-orang yang belum percaya? Menurut sebagian besar orang Kristen, waktu mereka sudah tersita pada rutinitas setiap hari. Rutinitas yang penting buat masa depan mereka, yaitu studi mereka harus belajar, mereka harus pergi ke sekolah, harus ke kampus. Sudah tersita di tempat pekerjaan mereka, tuntutan pekerjaan, tuntutan kantor, mengejar karir dan berprestasi. Ada juga banyak orang yang sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan usahanya. Saya baru membangun usaha, saya baru memulai, saya harus memberi waktu, saya harus memberi tenaga, saya harus memberi perhatian yang banyak untuk usaha dan bisnis saya yang baru ini. Dagang saya, toko saya, dan lain sebagainya. Sehingga memang tidak ada waktu lagi dan tidak ada kesempatan untuk menjangkau jiwa, memberi waktu dan diri untuk menjangkau jiwa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat ungkapan-ungkapan orang Kristen seperti ini seolah-olah mereka ingin mengatakan bahwa masa depan mereka yang sesungguhnya itu ada di dunia ini. Gitu ya. Bahwa tidak ada masa depan lain. Kenapa? Karena mereka mencurahkan seluruh tenaga, seluruh perhatian, seluruh sumber daya bagi masa depan mereka yang ada di dunia ini. Atau mungkin juga jangan-jangan orang Kristen itu tahu bahwa masa depan orang percaya itu memang hidup kekal bersama Tuhan di surga. Betul. Tetapi masa depan di dunia ini lebih menjanjikan, lebih nyata, lebih real gitu loh. Artinya hari ini masa depan di dunia ini lebih membahagiakan hidup saya, lebih mampu menjaga hidup saya, apalagi ketika COVID-19 tiba. Atau mungkin ya masa depan surga itu memang punyaku, udah pasti punya kami sebagai orang percaya.
Tapi masa depan surga itu kan nanti. Masih lama. Nantilah itu. Nanti kalau sudah tua, nanti kalau semua sudah bagus, sudah pensiun, sudah tidak ada kesibukan lagi, barulah aku akan mengejar, aku akan mulai menjangkau jiwa. Nah, sebenarnya bukan masalah mau tidak mau, bukan masalah tahu tidak tahu, tapi saya melihat ada kesalahpahaman di sini. Saudara-saudara, panggilan untuk menjangkau jiwa itu dianggap seperti harus berkhotbah atau menyiarkan agama Kristen kepada orang lain pada suatu tempat tertentu atau pada sebuah momen tertentu. Saudara, jika kita punya pengertian seperti ini, maka tentu kita tidak punya waktu, bukan? Kita tidak punya kesempatan. Kenapa? Ya, bekerja udah habis waktu, sekolah sudah habis waktu, berbisnis waktunya habis. Ya, di mana dong waktu khusus itu? Tempat yang khusus itu untuk aku menjangkau jiwa, untuk aku memberitakan Injil, untuk aku berkhotbah. Ya enggak ada. Kalau pengertian kita seperti ini, ya kita tidak akan pernah bisa punya waktu dan kesempatan untuk menjangkau jiwa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan kita, Tuhan Yesus itu menjangkau jiwa yang belum percaya di zaman kehidupannya. Nats kita hari ini mengatakan dengan jelas bahwa ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Dan seterusnya Bapak Ibu Saudara, terjadilah sebuah dialog, terjadilah sebuah percakapan yang dalam sekali, sampai pada akhirnya perempuan Samaria ini menerima Kristus, bahkan bukan saja menerima Kristus, namun ia menjadi penjangkau jiwa bagi orang-orang di kampung halamannya. Saudara-saudara, lihatlah bahwa Yesus memberitakan Injil melalui kehidupan yang sedang ia jalani. Yaitu melalui momen-momen penting dalam kesehariannya, tapi dengan cara yang sangat natural. Yesus memanfaatkan kebutuhannya akan air minum sebagai alat untuk menyampaikan kabar baik itu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan Yesus tidak sibuk? Apakah Tuhan Yesus tidak memiliki kesibukan tertentu? Sehingga orang akan berkata, ya dia kan Tuhan Yesus, itu memang tugasnya menyampaikan Injil di Samaria, dia nggak punya kesibukan lain. Tapi Ibu Saudara, dalam konteks bacaan kita, Injil Yohanes 4, saudara-saudara, menjelaskan kepada kita bahwa Yesus punya suatu tujuan yang sangat penting dari Yudea menuju ke Galilea. Ia akan pergi ke Galilea dengan sebuah tujuan yang besar, saudara. Ia punya kesibukan, ia punya kepentingan yang berkait-mengait dengan masa depan pelayanannya, yang berhubungan erat dengan tonggak kemissianisannya. Ia harus melakukannya di Galilea. Di Galilea Kristus akan mencari dan meneguhkan 12 muridnya. Di Galilea Yesus akan menyampaikan khotbah dan pengajaran-pengajaran yang besar dan penting. Seperti khotbah di bukit dan perumpamaan-perumpamaan yang besar lainnya. Yesus menyampaikan kematiannya yang akan terjadi. Itu juga di Galilea. Yesus dimuliakan di atas gunung. Yesus berjalan di atas air. Ini setelah peristiwa dari Yudea menuju Galilea, melewati Samaria. Yesus meredakan angin ribut, memberi makan 5.000 orang, memberi makan 4.000 orang, menyembuhkan orang-orang sakit, menyembuhkan anak seorang pegawai istana, menyembuhkan ibu mertua Petrus, diurapi dengan minyak narwastu. Yesus memberitakan Injil di kota dan di desa-desa, membangkitkan anak perempuan Yairus. Dan lain-lain yang begitu penting, yang besar sekali, itu ada di Galilea. Dan tujuan Yesus adalah pergi ke Galilea untuk menyatakan siapa dirinya. Pekerjaan Allah yang luar biasa sedang terjadi di dunia ini. Oh saudara-saudara, sungguh sebuah tujuan perjalanan yang sangat penting bagi tonggak penyataan diri Yesus sebagai Mesias kala itu. Jika dilihat dari kepentingan ini, maka Samaria seharusnya tidak patut menjadi tujuan perjalanan Yesus. Apalagi di ayat 40 dituliskan bahwa Yesus tinggal selama 2 hari di Samaria.
tentu akan sangat mengganggu bukan? Akan sangat menyita waktu. Ini bisa menjadi penghalang bagi target atau pelayanan Yesus di Galilea. Apalagi berbincang dengan perempuan Samaria cenderung bisa menghancurkan reputasi Yesus sebagai rabi dan Mesias. Saudara-saudara, Yesus punya kepentingan, ya kan? Yesus punya kepentingan. Ibarat kata dalam kehidupan kita sehari-hari hari ini, kita punya kepentingan. Kita punya kepentingan untuk belajar, mengejar cita-cita, mengejar prestasi di sekolah kita, di kampus kita. Betul sekali. Kita punya kesibukan di pekerjaan kita, tugas-tugas tambahan, karir, persaingan, dan lain sebagainya. Kita punya tugas-tugas di tempat usaha kita. Kalau kita tidak memberi waktu, kita tidak memberi perhatian dengan baik, usaha kita bisa gulung tikar. Terlebih lagi di era-era COVID-19 seperti hari ini. Jadi Yesus punya kesibukan, sama dengan kita yang punya kesibukan. Yesus punya target, sama dengan kita yang punya target. Yesus punya cita-cita di dalam kemesiasannya. Yesus punya cita-cita mencari murid, meneguhkan murid-murid, berkhotbah, memberi pengajaran, menyembuhkan orang-orang, memberi makan 5.000 orang. Ada banyak sekali mujizat-mujizat yang terjadi, yang harus terjadi dan dilakukan di Galilea. Tidak mungkin ia akan berkata, ya gak apa-apa lah Galilea itu kecil, gak jadi juga gak apa-apa. Aku tinggal di Samaria juga gak apa-apa. Ya gak begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Yesus punya kesibukan, kita punya kesibukan. Jadi sama nih. Saya punya kesibukan, Bapak Ibu punya kesibukan, kita semua punya kesibukan. Kesibukan di sekolah, di tempat pekerjaan, di tempat bisnis kita. Semua itu kesibukan-kesibukan di keluarga kita. Lalu bagaimana kita bisa memberi diri untuk menjangkau jiwa bagi Tuhan kalau kita sudah terlalu sibuk? Nah ini yang saya katakan tadi. Jika kita punya pemahaman yang keliru tentang bagaimana kita menjangkau jiwa, harus menyiapkan waktu khusus, tempat khusus, kita tidak akan pernah bisa. Bapak Ibu Saudara, jika kita selalu membedakan antara hidup mengejar cita-cita atau meraih keberhasilan itu terpisah dengan panggilan hidup kekristenan kita, maka saat itu kita akan berkata tidak. Tidak. Yang lebih penting adalah masa depanku hari ini. Jemaat yang dikasihi Kristus, Tuhan Yesus tidak membedakan antara tugasnya untuk menyatakan kemesiasannya yang begitu spektakuler itu dengan penjangkauan jiwa melalui kehidupan setiap hari yang kelihatannya sederhana dan kecil, yang bahkan kelihatannya nggak ada hubungannya, nggak nyambung dengan berita kemesiasannya. Bayangkan saja, Yesus memanfaatkan kebutuhannya akan air minum sebagai alat untuk menjangkau jiwa yang begitu sederhana dan kecil itu. Sekali lagi kita punya banyak kepentingan. Tapi tidak sepatutnya kepentingan itu menutup pintu, menguburkan kerinduan kita, bahkan menutup pintu panggilan kita untuk menjangkau jiwa bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yesus masuk ke Samaria bukan untuk melewatinya, bukan untuk menghemat tenaga dan waktu, bukan untuk beristirahat. Semua ini terlalu rendah nilainya. Kalau hanya untuk istirahat, kalau hanya untuk minum, kalau hanya untuk memotong jalan supaya lebih singkat. Saudara-saudara, itu terlalu konyol. Kenapa? Karena semua ini tetap saja akan merusak reputasi Yesus dan meredupkan popularitas Yesus. Ya kan? Karena Samaria itu orang yang dijauhi oleh orang Yahudi. Daerah kafir, daerah yang dianggap najis bagi orang Yahudi. Apalagi berjumpa dengan seorang perempuan Samaria yang sudah punya stereotip, yang sudah punya pandangan negatif di Samaria itu. Yesus memang punya tujuan untuk datang ke Samaria menyampaikan kabar baik kepada perempuan Samaria. Bagi Yesus melewati Samaria adalah dalam rangka mengikuti agenda Bapa di surga. Memberitakan kabar baik kepada orang yang membutuhkan air kehidupan. Nah, bagaimana dengan kita? Sudah berapa jiwa yang kita jangkau bagi Tuhan selama umur hidup kita? Sadar atau tidak sadar, kerap kali kita menganggap pengejaran cita-cita dan peningkatan kualitas hidup masa depan kita itu terpisah dari panggilan hidup kekristenan kita. Bahkan lebih parah dari itu, orang Kristen melihat panggilan Kristus ini sebagai pilihan nomor akhir alias tidak penting. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah di manakah waktu atau kesempatan terbaik orang percaya untuk menjangkau jiwa? Gak usah berpikir untuk tambah waktu atau tambah jam, tambah tempat yang khusus lagi. Gak usah berpikir untuk itu. Waktu
kesempatan dan tempat terbaik kita untuk menjangkau jiwa ada di lingkungan sekolah kita, ada di tempat kerja kita, ada di ladang bisnis kita. Bapak Ibu Saudara, inilah ladang penjangkauan jiwa orang percaya yang sesungguhnya. Ya, inilah yang tidak diketahui oleh banyak orang percaya. Mungkin loh ya. Tapi inilah ladang yang Tuhan siapkan. Di mana seluruh investasi kehidupan kita, waktu kita, tenaga kita, kita curahkan di sana. Dan di sana kita berjumpa dengan banyak orang. Di sana kita berjumpa dengan sahabat, teman karib kita. Yang mungkin juga adalah orang-orang yang belum pernah mengalami Kristus. Saudara yang saya kasihi, ketika kita menganggap bahwa sesuatu yang kita lakukan itu penting, maka saya percaya kita akan mencurahkan seluruh perhatian kita kepadanya. Jadi bayangkan orang yang menganggap pekerjaan, studi, usaha itu penting. Namun dalam kepentingan itu ia menyisipkan sebuah informasi penting dari panggilannya untuk menjangkau jiwa. Oh, itu akan sangat efektif sekali. Sekali lagi ingat bahwa kekristenan itu bukan hanya di gereja. Pada hari Minggu saja bukan. Tetapi berlakunya setiap hari dan dimanapun kita berada. Albert Mohler berkata bahwa pada akhirnya penghalang terbesar dalam penjangkauan jiwa terletak pada orang Kristen yang tidak menyaksikan Injil di area penting hidup mereka. Jadi sebenarnya di sekolah itu area penting bagi anak sekolahan, kampus juga demikian. Di tempat pekerjaan itu area penting bagi orang Kristen yang sedang berkarir. Tempat usaha juga adalah ladang yang sangat penting bagi seorang pengusaha Kristen. Tapi itu tidak pernah dijadikan sebagai ladang penjangkauan jiwa. Ini merupakan sebuah kekeliruan besar dan penghambat terbesar bagi penjangkauan jiwa di abad-abad ini. Ada banyak orang di dunia ini yang menjangkau jiwa bukan karena ia pendeta, bukan karena ia penginjil. Anda mungkin tahu dengan pendeta D.L. Moody. Pendeta yang sangat terkenal, yang begitu luar biasa dalam pelayanan. Namun tahukah saudara bahwa pendeta D.L. Moody itu dijangkau oleh seorang yang bernama Edward Kimball. Edward Kimball adalah seorang pengusaha, adalah seorang awam, jemaat biasa yang punya kerinduan untuk menjangkau jiwa. Edward Kimball melihat D.L. Moody. Oh saudara-saudara, dia jangkau, dia injili. Diberitakanlah tentang pengampunan dan kasih Allah. Sehingga D.L. Moody percaya kepada Tuhan dan terpanggil untuk melayani Tuhan. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara mungkin belum pernah dengar dengan nama orang ini. Robert Raikes. Ya, Robert Raikes adalah seorang jurnalis dan pengusaha percetakan yang memberi waktunya untuk menjangkau jiwa-jiwa, khususnya anak-anak, dibawa kepada Kristus. Saudara-saudara, melalui Robert Raikes inilah gerakan pelayanan anak atau sekolah minggu itu dimulai. Jadi pelayanan sekolah minggu itu ternyata diprakarsai oleh seorang jemaat yang bernama Robert Raikes, saudara-saudara. Seorang jurnalis, seorang pengusaha yang sungguh-sungguh menjalankan usaha pekerjaannya itu bukan sekedar untuk meraih keuntungan atau menghasilkan uang, tetapi untuk meraih jiwa-jiwa bagi Kristus. Ada jemaat-jemaat, ada orang Kristen yang bukan pendeta, bukan penginjil, namun tahu bahwa panggilan hidupnya adalah untuk membawa jiwa, memenangkan jiwa bagi Tuhan, menjangkau jiwa bagi Tuhan. Mereka mengabdikan hidup mereka melalui pekerjaan mereka, melalui usaha mereka. Di sana mereka menjangkau jiwa. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya marketplace dalam kehidupan kita. Jangan kita anggap enteng. Suatu ketika saya harus menelpon seorang yang kami jangkau. Sudah kami beritakan Injil, dalam proses memperkenalkan siapa Yesus. Dan memang dia sudah beberapa kali datang ke gereja. Namun selama 2 minggu berturut-turut, saya tidak melihat dia datang ke gereja. Sehingga saya menelponnya. Saya ingin menanyakan kabarnya. Saya bertanya, menyebut namanya, kenapa tidak datang ke gereja nih sudah 2 minggu? Lalu jawabannya sangat mengejutkan saya Bapak Ibu. Dia berkata, Pak maaf ya, saya kembali kepada kepercayaan saya yang lama. Kenapa? Kenapa demikian?
Iya Pak, saya kecewa. Kecewa dengan siapa? Saya tanya. Saya kecewa dengan teman saya yang dulu sering mengajak saya ke pertemuan usahawan. Oh kenapa dengan dia? Dia menipu saya Pak. Uang saya kurang lebih 400 juta. Pokoknya lenyap. Saya kecewa. Kenapa seorang pengusaha Kristen seperti ini yang justru mengajak saya ke pertemuan-pertemuan khusus malah menilap uang saya. Kecewa dia. Artinya bahwa orang Kristen yang sedang berelasi dengan sesama pengusaha atau berelasi dengan karyawan, yang berelasi dengan semua rekan usahanya, itu adalah tempat yang sangat strategis. Itu adalah ladang yang sangat strategis bagi kita untuk menjangkau jiwa, untuk memberitakan kasih Kristus. Dan Anda lihat betapa besarnya dampak ini terhadap salah satu saudara kita ini kan. Dia harus meninggalkan gereja, dia kecewa karena ada seorang pengusaha Kristen yang menipu dia. Oh saudara-saudara yang saya kasihi, besar sekali efeknya bukan? Jadi jangan anggap enteng dengan ladang studi kita, ladang pekerjaan dan ladang usaha kita. Itu adalah ladang yang paling subur, yang kata Yesus sudah menguning untuk dituai Bapak Ibu Saudara. Charles Spurgeon mengatakan, saya tidak akan percaya bahwa orang Kristen telah merasakan madu Injil jika orang Kristen tidak pernah membagikannya, tapi memakannya sendiri. Oh Bapak Ibu Saudara, ini merupakan pernyataan yang sangat benar. Pernyataan yang sangat benar. Bagaimana mungkin orang yang sudah mengecap madu Injil, yang sudah mengecap indahnya keselamatan Tuhan, yang sudah mengecap betapa ajaibnya Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Namun ketika ia tidak membagikannya, sementara ia berkata ini adalah madu yang paling manis. Ia tidak pernah menyiarkannya, ia tidak pernah memperkatakannya. Maka Charles Spurgeon katakan, saya ragu apakah benar-benar orang itu telah mengalami Injil. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan Alkitab tentang penjangkauan jiwa. Kita harus tahu bahwa Kristus selalu memakai kesempatan berharganya untuk menjangkau jiwa sekalipun bagi murid-muridnya. Apa yang Yesus lakukan itu bisa mengancam target pelayanannya di Galilea dan merusak reputasinya. Namun ia tetap melakukan agenda Bapa di surga. Mengapa? Karena Tuhan Yesus tahu tujuan kedatangannya ke dunia ini. Yaitu untuk memberitakan kabar baik kepada semua manusia yang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Mungkin kita berkata, bagaimana mungkin penjangkauan jiwa yang aku lakukan bisa berpengaruh besar bagi miliaran manusia yang ada di bumi ini? Tepat sekali Bapak Ibu, kita tidak bisa mempengaruhi miliaran manusia yang ada di dunia ini. Tetapi ingatlah bahwa tugas penjangkauan jiwa kita akan berpengaruh dan bermanfaat bagi orang yang sedang kita jangkau. Pertanyaannya bagaimana cara Tuhan Yesus menjangkau jiwa? Ayat 4 dikatakan, ia harus melintasi daerah Samaria. Harus. Ia sengaja melintasi daerah Samaria, sengaja mencari orang yang siap diberitakan Injil. Ayat 4, sengaja Bapak Ibu Saudara. Kita perlu sengaja menyadarkan diri kita bahwa Injil itu penting, memberitakan kabar baik itu penting, menjangkau jiwa itu penting. Yesus bercakap-cakap dengan sangat natural, ada interaksi yang baik, ayat 8. Yesus memakai pendekatan yang sangat baik, itu kebutuhan akan air, ayat 7. Dengan begitu baik sekali Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak mau terseret dalam diskusi agama, karena pasti akan banyak perbedaan, ayat 20-24. Dan yang terakhir, Yesus bisa menyadarkan perempuan Samaria itu akan dosa-dosanya tanpa membuat orang itu tersinggung atau marah. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat Rasul Paulus menjalankan usahanya untuk memberitakan kabar baik. Atau ia memberitakan kabar baik melalui bisnis tendanya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus melakukan ini karena ia tahu bahwa inilah cara yang paling realistis untuk membangun relasi dengan orang-orang yang belum percaya. Ya, ini yang disebut marketplace. Saudara-saudara, Rasul Paulus menemukan ladang yang terindah di dalam penjangkauan jiwa itu adalah melalui pekerjaan dan usahanya. Usaha dan pekerjaan adalah unsur penting dalam kehidupan manusia, semua manusia. Tidak ada lagi yang dapat kita lakukan setelah tamat studi selain bekerja atau berbisnis. Artinya, bekerja dan berbisnis adalah unsur yang penting banget dalam hidup kita. Betapa hebatnya bila ini menjadi alat penjangkauan jiwa bagi Tuhan.
Saudara, berapa banyak kita melewatkan kesempatan ini dalam kehidupan kita. Rick Warren mengatakan kepada kita, cara orang Kristen menimbun harta di surga adalah dengan berinvestasi melalui penjangkauan jiwa bagi Tuhan. Jadi saudara-saudara, apa gunanya kita berinvestasi, memberi waktu kita yang paling banyak untuk studi, untuk pekerjaan, untuk usaha kita. Memberi waktu kita, memberi perhatian kita, memberi tenaga kita, menghabiskan bahkan sumber daya yang ada dalam hidup kita, masa muda kita. Dan kita sama sekali lupa, kita sama sekali menutup pintu, tidak memberi kesempatan kepada diri kita untuk menjangkau jiwa melalui semua yang penting dalam hidup kita. Maka semua akan sia-sia. Kita tidak pernah berinvestasi untuk kekekalan. Padahal kita tahu bersama bahwa masa depan akhir semua orang adalah bersama dengan Bapa di surga selama-lamanya. Apa yang kita investasikan di sana? Bapak Ibu Saudara, perkataan Rick Warren ini benar ya. Bisa mengingatkan kita dan patut menegur kita. Bapak Ibu Saudara, orang percaya yang meneladani Kristus akan menggunakan setiap kesempatan penting. Apakah itu studi, pekerjaan dan usahanya di hidupnya ini sebagai alat untuk menerobos tembok penghalang Injil dan menjadikannya sebagai cara untuk menjangkau jiwa bagi Kristus. Mengapa demikian? Karena saat Kristus ada dalam hidup kita, maka seharusnya teladan Kristus adalah tujuan hidup kita. Itulah sebabnya semua fasilitas di hidup ini sepatutnya kita jadikan sebagai alat untuk memenuhi panggilan Kristus tadi. Bapak Ibu Saudara, masih ingatkah kita dengan khotbah Pendeta Kilat Buana pada tanggal 23 Agustus yang lalu? Beliau sempat menyampaikan sebuah kisah tentang penulisan buku 100 tokoh paling berpengaruh sepanjang masa karya Michael Hart. Saudara, dikatakan bahwa orang Kristen tidak memberi hidupnya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh. Kristus itu tidak menjadi tokoh yang satu-satunya paling berpengaruh dalam kehidupan orang percaya. Sehingga Michael Hart meletakkan Yesus di urutan nomor 3 dari 100 tokoh yang paling berpengaruh di sepanjang masa. Benar. Ada banyak orang Kristen yang acuh tak acuh dengan panggilan menjangkau jiwa. Itulah sebabnya pribadi Kristus itu tidak menjadi pribadi yang berpengaruh dan mempengaruhi kehidupan kita. Mengapa? Karena pribadi kita, diri orang percaya menolak. Diri orang percaya tidak mau memberikan ketaatan mereka, tidak mau memberikan seluruh hidup mereka untuk mengabdikan karya-karya hidup mereka, mengabdikan pendidikan mereka, studi, cita-cita, pekerjaan dan usaha mereka ke dalam penjangkauan jiwa bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, industri film terbesar dunia yang bermarkas di Hollywood rupanya sering memproduksi film yang mengandung misi yang menunjukkan kebesaran negara Amerika Serikat, termasuk untuk keperluan negara Amerika Serikat. Itu ditonjolkan dalam film-film. Maksud dari film-film yang diproduksi ini tentunya untuk meraih keuntungan, untuk mencetak uang. Tetapi di dalam memproduksi film ini, mereka memasukkan pesan-pesan yang penting kepada dunia ini, saudara-saudara. Pesan-pesan politik luar negeri, pesan-pesan untuk membangkitkan patriotik masyarakatnya. Saudara-saudara, sebagai contoh film Top Gun di tahun 1986. Film ini mengandung unsur kebanggaan angkatan udara, angkatan laut, dan bahkan keprajuritan di Amerika Serikat. Dan memang film ini sukses, membawa banyak anak muda di era itu mendaftarkan diri menjadi anggota angkatan bersenjata Amerika Serikat. Ini bisnis, ini usaha, tapi punya tujuan yang lebih penting daripada itu. Ada film perang Vietnam seperti Rambo, ada film melawan alien seperti Independence Day, Battlefield, Transformers, film yang menceritakan penangkapan Osama bin Laden, Zero Dark Thirty, Lone Survivor, Act of Valor yang dibintangi oleh marinir, 12 Strong, 13 Hours, Benghazi, dan juga film superhero Marvel seperti Iron Man. Dan banyak lagi termasuk di dalamnya adalah serial TV populer seperti Homeland dan Jack Ryan. Saudara-saudara, semua untuk menyiarkan kebesaran negara, kekuatan militer Amerika Serikat kepada dunia. Tetapi juga untuk menghasilkan uang miliaran dolar. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Mereka melihat di mana tempat yang paling cocok. Sehingga berita tentang Amerika, tentang kedahsyatan Amerika,
tentang kebesaran dan lain sebagainya. Pesan-pesan yang ingin disampaikan itu dimasukkan ke dalam film. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, mengapa tidak orang Kristen di dalam dia belajar di sekolah, di dalam dia kuliah di kampus, di dalam dia bekerja di dalam tempat ia berkarir, di dalam bisnis dan usahanya, ia memberikan unsur-unsur Kristiani, unsur-unsur penginjilan, penjangkauan jiwa kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Mengapa tidak? Ini adalah ladangnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Charles Spurgeon kembali lagi mengingatkan kita bahwa menjadi penjangkau dan pemenang jiwa bagi Tuhan adalah hal yang paling membahagiakan di dunia ini. Betul. Menjangkau jiwa adalah hal yang sangat membahagiakan dan paling membahagiakan di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, saya bersuka cita sekali ketika menjangkau jiwa, memberitakan tentang kasih Kristus saudara-saudara di bilangan atau di kawasan Season City. Saudara, ada orang yang sudah saya kunjungi selama 15 kali, saudara. Oh, ada percakapan yang rileks, saudara-saudara. Ada percakapan yang nyaman, saudara. Ada orang yang ketika lama saya tidak kunjungi dan saya datang, dia tanya, waduh Pak, kok lama gak datang? Saya harus ke sana dengan senatural mungkin. Bagi penjual makanan, saya akan datang ke sana untuk makan. Makan dan menjalin obrolan. Oh, saudara-saudara, menarik sekali. Saya lihat ada orang yang jual buah, saya membeli buah. Percakapan itu terjadi dengan begitu natural, saudara. Ada beberapa di antara mereka yang didoakan percaya Tuhan Yesus, saudara. Ada sebuah sukacita yang luar biasa. Terlebih dan terutama ketika mereka memberi diri dibaptis. Oh, saudara-saudara, sebuah kebahagiaan dan sukacita yang tak ternilai. Oh, saudara-saudara, mengejutkan sekali jika ada orang yang datang menawarkan diri untuk diinjili. Menanyakan tentang siapa Kristus, menanyakan tentang siapa Tuhan. Wow, saudara, Anda bisa melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib melalui hidup Anda. Anda akan memiliki sebuah kepuasan yang melebihi apapun, kebahagiaan yang melebihi apapun. Karena Anda taat menjalankan perintah Tuhan, menjalankan misi Allah, menjangkau jiwa bagi sesamamu. Bapak Ibu Saudara, dalam 1 Korintus 9 ayat 18, Rasul Paulus mengatakan bahwa upahnya ialah ketika ia boleh memberitakan Injil. Upah di sini adalah sebuah sukacita dan kebahagiaan yang melebihi apapun. Fakta ini tak bisa dibeli dengan uang dan harta. Orang menawarkan mobil mewah yang menjual kenyamanan dan ketenangan, keamanan, dan lain sebagainya, saudara. Tapi sampai berapa lama pemilik mobil ini akan menikmati kepuasan berkelas elit ini? 3 tahun? 5 tahun? Saya percaya ada saatnya di mana ia bosan, ia membutuhkan sesuatu yang baru lagi. Sehingga itulah sebabnya produsen mobil tak henti-hentinya memproduksi model baru, dan model baru terus menerus. Seolah-olah mereka tahu bahwa memang manusia ini tidak pernah puas. Saudara, memang kepuasan itu hanya ada di dalam Kristus. Betapa berbahagianya Anda ketika Anda menikmati seluruh perjalanan karir Anda di sekolah, kampus, pekerjaan, dunia bisnis dengan mengutamakan Tuhan dan menyiarkan berita tentang Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, Simu berkata kepada saya dan menyaksikan tentang kehidupan papanya, yaitu papa mertua saya. Saudara, Simu mengatakan bahwa papa mertua saya itu adalah orang yang begitu setia melayani. Menjangkau jiwa sampai ke desa-desa. Ada banyak orang-orang yang masih animisme itu boleh percaya kepada Tuhan, dijangkau jiwanya. Oh, saudara-saudara, bahkan ia mendirikan beberapa gereja. Ia bahkan mempersembahkan salah satu rumahnya untuk dijadikan sebagai sebuah base camp. Yayasan penginjilan itu didirikan dan beroperasi di sana. Oh, saudara-saudara, ia memberi waktu, memberi tenaga. Dan ada banyak orang yang boleh percaya kepada Tuhan melalui pelayanan beliau. Banyak orang yang diberikan nama oleh papa mertua saya. Nama-nama Kristen, nama-nama Alkitab. Dan mungkin Bapak Ibu bertanya, wah siapakah gerangan papa mertua saya ya? Apakah dia seorang pendeta? Apakah ia seorang guru? Apakah ia seorang misionaris? Bukan Bapak Ibu Saudara. Saudara mungkin terkejut ketika mendengar siapa gerangan dia. Saudara, beliau adalah seorang pejabat daerah, seorang camat di kala itu, yang sungguh-sungguh memanfaatkan jabatannya dengan baik dan benar di dalam Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa. Oh saudara-saudara, jabatannya ini adalah jabatan yang berpengaruh di kala itu. Di tahun-tahun itu seorang camat itu begitu dihormati, begitu dihargai. Sehingga ketika datang dengan misionaris, membawa jiwa, mengajar di sekolah. Dia datang dari rumah ke rumah, membantu mereka yang susah.
Oh, ia memberi waktu terbaiknya. Ia memberi kesempatan terbaiknya. Ia memberikan karirnya, pekerjaannya, jabatannya bagi pelayanan, pemberitaan Injil, bagi pelayanan penjangkauan jiwa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, perjalanan ke Galilea itu penting bagi Yesus. Memperoleh air dan beristirahat itu juga penting bagi Yesus. Tetapi semua kepentingan itu tidak lantas mengurangi atau menguburkan kepentingan panggilannya untuk menjangkau jiwa bagi kerajaan sorga. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita memang sadar dan sungguh-sungguh menyadari bahwa dimanapun kita berada itulah ladang yang Tuhan siapkan bagi kita untuk menjangkau jiwa? Maukah kita berkata, Tuhan ampuni aku karena selama ini aku tidak memberi waktuku, tidak memberi tenagaku untuk Engkau. Aku hanya berpikir nanti saja kalau sudah tua. Aku hanya berpikir nanti aja kalau sempat. Aku berpikir bahwa ini bukan pekerjaanku, ini bukan tugasku. Ampuni aku ya Tuhan. Maukah kita berkata bahwa Tuhan berikan aku kesempatan. Berikan aku kesempatan untuk memulai. Memanfaatkan ladang kehidupanku di sekolahku. Untuk aku menjangkau teman-temanku. Di tempat pekerjaanku menjangkau sesama karyawan. Bersaksi buat mereka. Aku punya usaha. Aku rindu karyawan-karyawanku boleh melihat Kristus melalui kehidupanku. Melalui usaha pekerjaanku ini. Sehingga semua mendengarkan kabar baik. Mendengarkan berita keselamatan itu Tuhan. Maukah kita mengatakan itu? Saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara bertekad dan mengatakan Tuhan aku mau. Maka pasti Tuhan akan membuka jalan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman Tuhan telah panjang lebar kami dengarkan. Hamba percaya Tuhan bahwa tidak ada cara lain bagi kami untuk hidup menjangkau jiwa selain kami menggunakan ladang kehidupan kami. Selain kami menggunakan kehidupan kami setiap hari dengan baik dan benar untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan tolong kami, topang kami, mampukan kami ya Tuhan. Dan kami tidak mau lagi memisahkan antara hidup, berkarir, studi, berusaha, berbisnis dengan kehidupan menjangkau jiwa. Karena semuanya masuk satu paket di dalamnya. Semuanya Tuhan ingin kami berhasil, berjuang. Dan orang-orang boleh melihat kami. Mereka mendengarkan kesaksian hidup kami. Mereka mengalami kesaksian hidup kami. Dan biarlah Roh Kudus yang bekerja di hati mereka. Untuk mereka boleh meresponi panggilan keselamatan Kristus yang ajaib itu. Topang kami, topang kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan bisa saudara transfer di rekening gereja lokal masing-masing. Ataupun saudara bisa simpan dulu di amplop dan nanti akan disampaikan ke gereja masing-masing. Sebelum kita berikan persembahan, sama kita untuk mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih adalah suatu kehormatan kalau kami bisa mendukung pekerjaan Allah di tengah situasi global yang terjadi hari-hari ini. Kami percaya bahwa kami ada itu karena Tuhan menyertai, pekerjaan kami masih bisa berjalan itu karena berkat Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih untuk berkat-Mu ya Bapa, dari hari lepas hari hingga hari ini kami bisa ada, itu semua karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Berkati setiap persembahan yang sudah kami siapkan, Tuhan tolong agar lewat persembahan ini bisa memperluas pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Dengan iman kami memberi dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sukacitaku, kekuatanku saat ku menyembah-Mu, pengharapanku, penolongku, hanya Kau Bapa-Ku. Ku rindu kuasa-Mu nyata di hidupku. Tiada yang mustahil bagimu,
tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Oh, ku rindu kuasa-Mu nyata di hidupku. Ku rindu kuasa-Mu nyata di hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Nyatakan kuasa-Mu sekarang, nyata dalam hidupku. Tuhan, ku rindu Kau lebih lagi berkata di hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya. Sebab itu ku percaya padamu. Kami percaya kepadamu. Sebab itu ku percaya padamu. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, sama aja mari kita simak warta minggu ini. Sehubung dengan pandemi COVID yang masih melanda Jakarta dan sekitarnya, Gereja Kristen Jakarta belum mengadakan ibadah onsite atau tatap muka di gereja masing-masing. Diharapkan jemaat GKJ tetap setia mengikuti ibadah online yang sudah disiapkan. Kelas bimbingan pranikah Sinode Gereja Kristen Jakarta periode ke-18 akan diadakan pada hari Selasa 8 September 2020 pukul 7 malam hingga selesai dengan tema Mengapa ikut BPN dan mengapa menikah? Pembicara Guru Injil Pierre Tilaar. Pertemuan kelas BPN akan dilangsungkan secara virtual melalui Zoom meeting. Syarat dan ketentuan bagi calon pasutri yang ingin melangsungkan pemberkatan nikah kudus di Gereja Kristen Jakarta dapat dilihat melalui akun Instagram Sinode GKJ di Sinode_Gereja_Kristen_Jakarta. Kelas SMK 1 akan diadakan pada hari Kamis 10 September 2020 pukul 7 malam hingga selesai dengan tema Sakramen Gerejawi. Peserta Room 1 dilayani oleh Pendeta Daniel Cahya, peserta Room 2 dilayani oleh Guru Injil Pierre Tilaar. Kiranya seluruh peserta kelas SMK 1 dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu dalam mengikuti Zoom meeting tersebut. Retreat Encounter akan diadakan pada hari Sabtu 12 September 2020 pukul 9 pagi hingga 12 siang. Sesi 1 dengan tema Hati Bapa akan dilayani oleh Pendeta Fauzi Duhu Lahagu untuk peserta Room 1. Pendeta Suparman Halim untuk peserta Room 2. Sesi 2 dengan tema Pengakuan Iman Rasuli akan dilayani oleh Guru Injil Alfa Immanuel untuk peserta Room 1 dan Guru Injil Suanius Bong untuk peserta Room 2.
Demikianlah info Sinode GKJ untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, kenalin nama Lause Ken. Dan aku namanya Koko David. Nah Koko David, kita berdua di sini kira-kira mau ngapain ya? Nah, kita di sini mau kasih tahu pengumuman penting buat kalian. Pengumuman apa tuh Koko? Nah, pengumumannya itu tentang kenaikan kelas di sekolah minggu. Oke, mulai minggu depan untuk yang bayi sampai yang kelas 2 SD, ibadah online-nya di kelas kecil. Lalu untuk yang kelas 3 SD sampai kelas 6 SD, ibadah online-nya di kelas besar ya. Lalu buat yang udah naik SMP gimana Lause? Nah, buat yang udah naik SMP, ibadah online-nya di Praremaja atau di T4C. Nah, sekarang Lause mau umumin nama-nama Lause kalian ya. Kalian dengerin baik-baik nih, pasang telinganya. Nah, untuk yang bayi PG ada Lose Herlina sama Lose Avianti. Untuk TKA ada Lause Dorcas sama Cece Tiffany. Nah, untuk yang TKB ada Lose Icia dan Lose Lina. Untuk kelas 1 ada Lause Yulia sama Cece Ivon. Kelas ST2 ada Lose Yola sama Lose Nerisa. Untuk kelas 3 ada Lause Mukmoy sama Lause Nori. ST4 ada Lose Deva sama Lose Susan. SD5 ada Lause Devi sama Lause Karen. Dan untuk kelas 6 ada Lose Sinpin dan Lose Leo dan ada Lose Alex juga. Untuk yang T4C ketemu lagi sama Lause Vivi dan Lause Linta. Nah, untuk yang SM sore juga ada, tapi tunggu kita bisa ibadah bareng ya di gereja. Nah, itu ada Lose Yuda, Lose Sisil, sama Koko David. Nah itu dia adik-adik nama Lause-Lause kalian. Selamat juga buat adik-adik yang sudah naik kelas. Jangan lupa ya, tetap ibadah online sekolah minggu setiap minggu. Oke deh, sekian aja video pengumumannya untuk kenaikan kelas di sekolah minggu. Dadah. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Bersyukur bulan Agustus 2020, ada 3 jemaat GKJ yang masuk sekolah teologi. Saudara Hansen Yohanes dari GKJ Jemaat Sunter yang kuliah di Saat Malang. Saudari Dwi Agustina dari GKJ Jemaat Kramat Jati yang kuliah di STT Bandung. Saudari Yoriana Gulo dari GKJ Jemaat Jembatan Besi yang kuliah di STII Jakarta. Doakan juga untuk Kristi dan Laras yang masih kuliah di Saat dan Sulaiman yang masih kuliah di STTB. Doakan agar mereka dapat belajar dengan baik walaupun secara online. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, hikmat bijaksana, dan hati yang selalu terbuka untuk dibentuk karakternya serupa Kristus. Doakan untuk Natalia yang telah menyelesaikan skripsinya di STT Abdil dan akan praktek pelayanan di GKJ Jembatan Besi selama 6 bulan. Walaupun di masa pandemi, kita doakan agar Natalia tetap dapat berkarya bagi Tuhan. Biarlah melalui mereka yang telah meresponi panggilan Tuhan, kelak menjadi hamba Tuhan yang dapat dipakai secara luar biasa, dimanapun Tuhan menempatkan mereka dan membawa banyak orang datang kepadanya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mengajak kita untuk mari kita berdoa untuk pokok 2 misi yang sudah ditampilkan.
Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu atas Gereja Kristen Jakarta ini. Terima kasih untuk anak-anak muda yang sudah meresponi panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan secara penuh waktu sebagai hamba Tuhan dan misionaris. Tuhan kiranya memberkati mereka. Kami berdoa untuk Hansen, untuk Dwi, untuk Yori, untuk Kristi, Laras, dan Sulaiman. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang sedang dipersiapkan di sekolah teologi, supaya mereka bisa mempersiapkan diri dengan baik, hingga pada akhirnya mereka diutus menjadi hamba-hamba Tuhan. Tuhan kiranya memberkati mereka, dan kami berdoa untuk Sinode, GKJ, untuk Departemen Misi. Tuhan kiranya terus memberkati agar melalui Departemen Misi Sinode ada banyak anak-anak muda yang dipersiapkan untuk melayani Tuhan ke depannya. Terima kasih Bapak, ini doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mengakhiri ibadah kita di hari ini, sama aja kita untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan doksologi dan diakhiri dengan doa berkat oleh Pak Gembala. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita mengarahkan hati kita, wajah kita, dan seluruh hidup kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Sesungguhnya sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Sesungguhnya keselamatan kekal dan kemenangan sejati dari Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sesungguhnya penyertaan dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus akan menyertai setiap kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.